Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Selamat siang semuanya. Baik, kita akan lanjutkan ya materi pada siang hari ini, yaitu terkait dengan prinsip dan konsep desain. Jadi kalau minggu yang lalu kita ke pemodelan analisis ya. Jadi kita lanjutkan setelah tahapan analisis ya. Jadi kalau udah Anda buatin modelnya analisis, baru kita lanjutkan ke dalam desainnya ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam desain? Sebenarnya desain itu lanjutan dari tahapan analisis. Kalau dalam analisis kita sudah mengetahui apa saja terkait dengan informasi yang akan yang akan digunakan untuk perangkat lunak ya, kemudian perangkat lunaknya dan juga informasi yang akan diperoleh dari perangkat lunak tersebut juga ditujukan ke siapa dan sumbernya dari mana. Nah, kemudian dengan fungsi apa saja yang dihasilkan atau yang dibuat ya, kemudian database apa saja yang file apa saja yang terdapat dalam database dan bagaimana hubungan antar tabel di dalam database tersebut. Nah, ini jadi sudah kita buatkan dalam bentuk model. Nanti dari analisis tersebut kita lanjutkan dalam tahapan desain ya. Jadi kita coba seperti apa sih prinsip dan konsep dari desain tersebut. Nah, sama halnya seperti kalau kita membuat baju gitu ya. Kalau membuat baju biasanya Anda punya apa namanya bahan kan gitu ya. Anda punya bahan, kemudian dari bahan tersebut Anda serahkan ke penjahit. Ya. Penjahit itu nanti yang akan membuat bajunya kan gitu ya. Nah, kemudian sebelum dijahit tentunya harus ada dulu gitu ya. Modelnya seperti apa, bajunya, kemudian ukurannya kan gitu ya. Jadi dibuat si penjahit tadi mengukur ya. Kita analisis kebutuhan bahan tadi cukup apa enggak kan gitu ya. Atau kira-kira seperti apa dari model itu ya, apa saja yang dibutuhkan ya, apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu baju ya. Nah, karena bajunya sudah diinginkan seperti ini bajunya kan gitu ya. Nah, itu misalkan Anda biasanya diukur dari dibutuhkan ukuran lengan, ukuran panjang lengan, ukuran lingkar badan ya misalkan, kemudian lingkar pinggang dan seterusnya ya, panjang baju, panjang lengan dan sebagainya itu diukur ya. Kemudian dari sana dibuatkanlah model. Modelnya pada biasanya pakai mal gitu ya, istilahnya mal kalau di baju itu ya, di mal kemudian dalam bentuk seperti baju. Nah, tapi belum baju, jadi mal di kertas koran gitu. Buat modelnya ya, kemudian kalau memang ada model-model lain akan dipotong ya, dibuat bentuk seperti baju tapi belum jadi baju ya. Jadi mirip seperti baju tapi belum jadi baju. Itulah model dari desain yang dibuat ya, dibuat gambarnya ya di situ. Nah, sama halnya dengan perangkat lunak. Dari perangkat lunak juga demikian. Setelah dianalisis kebutuhannya tadi, kemudian dicobakan dalam bentuk dalam bentuk desain. Nah, desain inilah nanti akan digunakan untuk membangun perangkat lunak ya. Seperti tadi desain dari baju ya, dari model bajunya tadi. Setelah dilakukan pengukuran ya, dari kebutuhan dari baju tadi ya, dibuatkan mal ya di situ atau desainnya, baru akan dibuat ya baju, dijahit baju ya, dikumpul digabung mana lengan, mana yang ke badan, mana yang kerah, mana yang kantong dan sebagainya seperti itu ya. Jadi di sini memang prinsip dalam desain itu adalah bagaimana menghasilkan suatu model ya, atau representasi dari entitas yang akan dibangun. Jadi apa saja yang akan dibangun nanti ya. Entitas apa saja, dalam arti entitas ini bukan entitas data ya. Jadi di sini adalah keseluruhan atau elemen apa saja yang akan dibangun nanti itu ya, atau komponen apa saja ya yang akan dibangun ya. Jadi kalau kita tahu yang akan dibangun adalah terkait dengan interface-nya ya, terkait dengan kemudian datanya ya di situ. Nah, kemudian arsitekturnya, prosedurnya. Nah, ini apa saja yang akan direpresentasikan dalam bentuk model ya. Nah, model-model tadilah sehingga bisa digunakan dalam membangun perangkat lunak. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa dalam desain adalah merupakan langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang akan direkayasa.
Ya, jadi langkah pertama, kalau Anda ingat nih, masih ingat kan pertemuan awal ya, itu ada 3 fase, fase perumusan, fase pengembangan atau pembuatan, dan juga fase pemeliharaan. Nah, kalau analisis kemarin adalah pada fase akhir dari fase perumusan, tapi kalau di sini untuk desain adalah fase pertama dalam fase pengembangan. Ya, jadi fase pertama dalam fase pengembangan perangkat lunak di situ. Ya, jadi sebelum dilakukan pengembangan harus dilakukan dulu tahapan desain. Oke. Nah, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa desain adalah merupakan suatu proses, ya, satu proses aplikasi dengan berbagai macam teknik dan juga prinsip, ya, dengan tujuan apa? Untuk menunjukkan suatu perangkat lunak. Nah, proses ini atau sistem di sini dalam detailnya nanti akan bisa memadai dalam memungkinkan suatu relasi ya atau realisasi dari bentuk fisiknya di situ. Ya, bagaimana dari desain tadi bisa digunakan untuk merealisasikan bentuk fisik daripada perangkat lunaknya. Ya. Nah, juga dikatakan bahwa desain perangkat lunak ini berada pada inti dari teknik, ya, inti dari teknik proses rekayasa perangkat lunak, ya, yang mana nanti akan diaplikasikan tanpa memperhatikan model proses perangkat lunak itu nanti akan digunakan, ya. Jadi bukan inti dari proses rekayasa perangkat lunak kan dalam desain. Kalau Anda desainnya salah, ya bagaimana perangkat lunak Anda buat nanti kan gitu ya. Jadi semua harus mengacu pada desain, ya. Jadi apa yang dibuat dalam perangkat lunak harus mengacu pada desainnya. Jangan desainnya A nanti perangkat lunaknya AB ya. Jadi kalau perangkat lunaknya AB ya berarti desainnya harus ada B-nya juga seperti itu. Nah, begitu persyaratan perangkat lunak tadi telah dimulai pada saat analisis ya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah desain perangkat lunak yang menjadi apa? Jadi pertama dari 3 aktivitas teknik desain, yaitu pembuatan kode, kemudian pengujian, yang ini diperlukan pada saat untuk membangun dan menguji perangkat lunak tersebut. Nah, di sini. Jadi kemarin setelah melakukan analisis di tugas pertama ya, kemudian tugas pertama Anda mencari judul atau permasalahan, kemudian tugas kedua adalah Anda juga melakukan analisis. Coba nanti setelah Anda lakukan analisis, Anda lakukan desain di sini. Nah, Anda bisa masuk dari desain ini ya, dari tugas analisis Anda bisa Anda gunakan sebagai tugas kelompok nanti untuk melakukan desain, ya, tahapan desain. Jadi yang sudah dianalisis kemarin coba Anda lakukan desainnya. Ya, kalau tidak mau menggunakan sebagai tugas kelompok, ya Anda coba untuk mendesain gitu ya. Jadi menjadi pengalaman bagaimana setelah Anda lakukan analisis, kemudian Anda coba hasil analisis tadi Anda masukkan ke dalam tahapan berikutnya, yaitu desain. Hingga dari desain nanti Anda bisa menggunakan untuk pembuatan program atau pembuatan kode di sini ya, pembuatan programnya di situ. Tentunya dari program tersebut Anda bisa melakukan pengujian. Nah, perangkat lunak tentunya yang dimanfaatkan oleh data ya, fungsional dan juga model-model perilaku ya, untuk mengisi langkah dari desain tersebut. Ya, kalau misalkan Anda tidak punya model tingkah laku, ya apa ya, misalkan. Tapi di sini bagaimana data dan fungsi ya, ini bisa digunakan untuk dari desain perangkat lunaknya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan dalam desain? Jadi dalam metode desain di sini nanti kita akan bahas ya, langkah-langkah desain data, desain arsitektur, desain interface, dan juga desain prosedural nanti di pertemuan berikutnya ya. Kita coba membahas terkait dengan metode desainnya dan langkah-langkah metode desainnya. Ini kita berikan gambaran sekilas saja terkait dengan langkah dari desain data, arsitektur, interface, dan juga prosedural itu minimal ya. Jadi minimal kita punya desain ini ya, desain data. Anda juga tahu desain data Anda perlu dari mana? Dari analisis data Anda ya, terkait dengan dan database-nya. Kemudian arsitektur ini berarti terkait dengan apa? Terkait dengan proses-proses atau desain proses yang bisa juga dikatakan seperti itu, atau desain fungsi di situ ya, atau fungsionalnya di situ ya. Kemudian desain interface, tentunya di sini bagaimana hubungan user dengan mesin komputer di situ ya. Nah, desain prosedural juga terkait dengan formulir-formulir dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam kebutuhan perangkat lunak di situ.
Oke, kita coba dari desain data. Ya, desain data. Jadi bagaimana desain data ini nanti akan digunakan untuk mentransformasikan dari model domain informasi, gitu ya. Yang dibuat apa? Jadi dibuat selama analisis ya ke dalam struktur data yang kemudian akan diperlukan untuk mengimplementasikan ke dalam satu perangkat lunak. Nah, kemarin pada saat analisis Anda buatkan dengan bentuk apa? Ya, pada saat analisis Anda buatkan dalam bentuk apa? Entity relationship di diagram. Ya, Anda buatkan dalam bentuk entity relationship diagram. Nah, di situ Anda sudah mengetahui apa sih kebutuhan datanya, ya, yang sudah Anda buatkan dalam bentuk struktur data di situ. Nah, kemudian dalam desain arsitektur, ya, di sini menentukan hubungan antara elemen struktur utama dari program. Jadi seperti apa fungsi-fungsi yang Anda buat. Ya, tentunya di sini diperoleh dari model analisis dan juga interaksi dari subsistem yang ada dalam model analisis. Jadi apa saja fungsi-fungsi yang diperlukan atau yang dihasilkan dari analisis tersebut. Ya, dari sistem, kemudian subsistem maupun sub-subsistem yang ada. Ya, di sini untuk menghasilkan seperti apa nanti elemen-elemen yang ada dalam struktur program yang Anda buat, ya. Nah, ini biasanya Anda bisa buatkan dalam bentuk hierarki, misalkan seperti itu, ya. Misalkan di situ akan diketahui dari sistem itu sendiri, kemudian ada subsistemnya, ada sub-subsistem yang ada dalam sistem tersebut, misalkan seperti itu, ya. Baru Anda buatkan ke dalam model arsitekturnya. Kemudian ada yang bertanya, Bu, boleh kalau digabung antara UML dengan data flow diagram, silahkan, itu bagus gitu ya. Jadi kalau orang bisa melihat dari data flow diagram juga bisa dari membuat dari segi object oriented-nya, yaitu dengan menggunakan yang UML. Ya, jadi silahkan. Jadi tidak harus terpaku pada salah satu model saja. Ya, Anda bisa dengan model terstruktur atau yang model object oriented di situ ya. Nah, silahkan Anda bisa gabung atau Anda pilih salah satu. Tapi kalau misalkan Anda ingin yang model objek Anda sudah dapatkan ya, kemudian Anda coba model yang terstruktur, yaitu dengan menggunakan data flow diagram. Ya, Anda bisa cari referensi data flow diagram yang lengkap ya. Di internet banyak apa namanya untuk terkait dengan data flow diagram. Anda bisa ngacu punyanya karena bentuk data diagram itu ada dua gitu ya. Anda bisa ya, mengacu salah satu dari dua model data flow diagram tersebut. Nah, kemudian ada desain interface gitu ya. Jadi ini bagaimana menggambarkan perangkat lunak tersebut bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, bisa dengan sistem yang berorientasi dengannya, atau bisa dengan manusia yang akan menggunakan. Jadi desain interface nanti akan menggambarkan seperti apa dari perangkat lunak Anda. Ya, mungkin masih awal-awal mungkin sebatas dari penggunaan atau komunikasi antara sistem dengan manusianya saja dulu gitu ya. Jadi bagaimana Anda bisa membuat interface tersebut. Nah, kemudian desain prosedural tadi, jadi bagaimana mentransformasikan elemen-elemen struktur program ya ke dalam suatu deskripsi prosedural dan juga terkait dengan komponen-komponen perangkat lunak. Jadi apa saja kebutuhan yang ada dalam program tersebut? Ya, mungkin dari apa namanya, Anda bisa buatkan dalam bentuk flowchart system misalkan atau formulir apa saja yang dibutuhkan di situ untuk mensupport dari perangkat lunak tersebut yang akan Anda buat di situ ya. Ya. Kemudian, nah, selama desain, tentunya di sini Anda harus membuat keputusan yang akan mempengaruhi terhadap konsekuensi ya atau kesuksesan dari konstruksi perangkat lunak tersebut, ya, sehingga diharapkan ada kemudahan dalam melakukan pemeliharaan ya, atau maintenance-nya di situ. Ya, jadi dengan desain diharapkan suatu saat nanti ya pada saat ada apa namanya konstruksi dari perangkat lunak tersebut itu ada kemudahan dalam melakukan pemeliharaan di situ ya. Jadi memelihara kan bukan dari ini ya. Kemudian desain yang penting, jadi kenapa dapat menentukan kualitas dari suatu perangkat lunak tersebut ya. Kenapa penting di sini ya? Karena seperti Ibu sampaikan tadi bahwa kalau perangkat desain dari perangkat lunak Anda tadi kacau gitu ya atau tidak jelas di situ pada saat Anda membuat perangkat lunaknya atau membuat programnya juga tidak jelas juga ya meraba-raba gitu ya meraba-raba kan
pada saat perangkat lunak itu sudah dihasilkan mau dilakukan pengujian gitu ya atau uji coba dari setiap fungsi yang ada, mungkin ada saja ya perubahan yang harus dilakukan gitu ya, atau mungkin bisa menambah beberapa lagi gitu ya dari fungsi yang ada, atau bahkan mungkin ada atribut yang belum masuk seperti itu. Jadi disitulah desain itu sangat penting gitu ya. Ya ibaratnya kalau membuat rumah tanpa adanya desain, ya rumah jadi setelah pondasi dibongkar lagi karena tidak cocok gitu ya. Oh ternyata kamarnya di sini jelek, setelah jadi bongkar lagi ya. Kemudian ini tidak cocok, bongkar lagi. Nah itu akan dari segi waktu, biaya, ya tenaga itu juga lebih banyak ya diperlukan di situ. Sehingga kalau dengan ada desain yang matang ya di situ akan meminimalisir dari segi biaya juga, waktu maupun perangkat lunak yang dihasilkan ya itu memiliki kualitas ya atau berkualitas di situ. Nah, bagaimana proses desain? Ya, jadi proses desain perangkat lunak ini tentunya harus interaktif ya, yang mana dia harus melakukan persyaratan diterjemahkan ke dalam suatu cetak biru ya, yang mana nanti dari cetak biru itu bisa digunakan untuk membangun perangkat lunak. Nah, ini jadi desain. Jadi kalau Anda nanti di tugas besar ya, tugas proyek Anda itu bisa digunakan sebagai cetak biru ya. Karena sudah mulai dari tahapan Anda perencanaan, kemudian Anda melakukan analisisnya sampai Anda buatkan desain di situ. Jadi sudah bisa digunakan sebagai cetak biru untuk membangun perangkat lunak. Nah, sehingga di sini apa? Cetak biru itu apa sih? Ya, cetak biru itu digunakan sebagai menggambarkan suatu pandangan menyeluruh terhadap perangkat lunaknya. Nah, makanya tadi kalau Anda dalam membuat desainnya itu adalah ya artinya tidak konsisten, tidak jelas gitu ya, atau setengah-setengah gitu ya, atau mengindahkan dari desain Anda gitu ya, itu mungkin ya untuk membangun perangkat lunak tadi ya itu tadi kurang berkualitas gitu ya. Mungkin seperti Ibu sampaikan tadi, berarti kalau sudah membangun gedung kemudian belum ada desain lebih dari awal ya, begitu setengah jadi hasilnya kurang bagus, dibongkar lagi ya, dibuat model baru lagi, kurang bagus lagi, dibongkar lagi, seperti itu. Sama hal dengan perangkat lunak ya, perangkat juga demikian ya. Nah, hingga di sini desain dihadirkan pada tingkat abstraksi yang tinggi ya. Nah ini jadi tingkat abstraknya tingkat tinggi. Kenapa? Dapat secara langsung dia bisa ditelusuri sampai data spesifik, fungsionalitasnya juga terkait dengan persyaratan behaviornya. Ya, ini pada saat kita melakukan proses desain ya. Jadi kita betul-betul pada saat Anda mendesain satu perangkat lunak Anda, dari hasil analisis Anda betul-betul Anda desain sesuai dengan kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibangun di situ. Terkait kebutuhan datanya, ya tadi struktur datanya Anda betul-betul jelas seperti apa struktur data yang akan dibuat ya, dari masing-masing entitas atau masing-masing tabel ya, masing-masing filenya, bagaimana hubungan file satu dengan yang lainnya ya, itu sudah Anda jelas Anda buatkan di situ ya, pada saat Anda melakukan analisis maupun dalam desainnya ya. Kemudian desain dan kualitas perangkat lunak ya, jadi tentunya di sini karakteristik yang berfungsi sebagai pedoman ya bagi evaluasi suatu desain itu bagaimana sih menghasilkan suatu desain perangkat lunak yang baik gitu ya. Nah di sini ada 3 karakteristik yang berfungsi sebagai pedoman bagi evaluasi desain. Jadi 3 di sini, yaitu desain harus mengimplementasikan keseluruhan persyaratan secara eksplisit, yang mana itu terdapat dalam model analisis. Nah ini kembali ya, jadi pada saat awal saat eksplisit itu sudah ada dalam model analisis. Ya, nah dari sini juga harus mampu ya mengakomodasi ya semua persyaratan implisit yang diinginkan oleh pelanggan ya. Jadi apa saja yang diinginkan oleh pelanggan ini sudah bisa ya secara implisit sudah kelihatan gitu seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan, seperti itu ya. Nah kemudian desain juga harus bisa menjadi panduan seperti tadi ya, karena cetak biru tadi ya. Jadi desain juga harus menjadi panduan yang dapat dibaca ya, dipahami bagi yang menghasilkan kode. Siapa yang menghasilkan kode? Itu programmer ya. Jadi bisa dipahami oleh si programmer ya, dari desain tadi bisa dibaca ya, bisa digunakan untuk menguji dan memelihara daripada perangkat lunak tersebut ya. Jadi apakah coding tadi sesuai dengan apa yang sudah didesain, dirancang ya, seperti itu ya. Jadi memang desain menjadi panduan di sini ya kan.
yang bisa dibaca, dipahami. Jadi kalau seperti Ibu sampaikan kemarin, misalkan dalam data flow diagram itu bagaimana menghindari percabangan yang banyak gitu ya. Ada buat apa namanya duplikatnya gitu ya, dibuatin duplikatnya sehingga apa orang membaca dari data flow diagram Anda itu bisa paham, oh ini loh maksudnya gitu. Ini sebagai arus data yang mengalir, nama-nama arus datanya. Ya, kemudian setiap arus data Anda tambahkan struktur datanya di situ ya. Nah, itu akan mudah dipahamin bagi si programmer. Nah, kemudian misalnya interface-nya, seperti apa interface yang akan Anda bangun, dari setiap fungsi yang ada di sana, fungsi yang ada di sana, di situ. Jelas bisa tergambarkan, dibaca oleh si programmer ataupun orang lain yang atau tidak user juga bisa memahami apa yang atau membaca dari apa yang sudah didesain tadi. Nah, desain juga harus bisa memberikan suatu gambaran lengkap ya mengenai perangkat lunak. Nah ini, jadi desain juga harus bisa memberikan gambaran perangkat lunak. Jadi jangan sampai Anda membuat desainnya tanggung-tanggung. Ya, ada misalkan tabelnya ada 10, Anda buatin 5. Nah, yang 5-nya kemana? Nah, nanti programmernya cuma buat 5 tabel aja kan gitu ya. Jadi ini harus juga lengkap kalau ada 10 tabel yang dibuat ya, Anda buat tabel sebanyak 10 tabel misalkan seperti itu. Nah, hubungan antar tabelnya seperti apa ya, Anda masukkan di situ semuanya. Ya. Dan di sini juga menekankan terkait dengan data, domain perilaku dari segi perspektif dari implementasinya. Jadi harus seperti apa desain tadi dalam menggambarkan ya mengenai perangkat lunak yang akan Anda buat itu sudah lengkap. Makanya kalau di dalam desain itu ada desain data, desain arsitekturnya ya terkait dengan fungsi, proses atau nah di situ. Kemudian ada apa namanya? Ada desain interface-nya, ada desain prosedurnya ya seperti minimal itu sudah mencakup di sana. Misalkan Bu, kalau ada tambahan lagi misalnya dengan jaringannya ya, misalkan teknologi jaringannya kita akan dibangun juga di situ atau sebagai dimasukkan dalam cetak biru, boleh enggak Bu? Boleh ya. Jadi misalkan perangkat lunak nanti Anda lengkapi karena sudah masuk ke dalam sistem ya, bukan perangkat lunak saja tapi sudah dalam masuk sistem informasi ya yang berbasiskan ke jaringan di situ ya. Misalkan jaringannya Anda tambahkan lagi enggak apa-apa, misalkan desain jaringannya itu ya atau arsitektur terkait dengan jaringan ya, tambahkan di dalam desain arsitektur situ ya terkait dengan jaringannya seperti apa. Nah, penempatan setiap perangkat lunak yang ada nanti akan ditempatkan di mana ya di situ. Mana yang posisi klien, mana yang posisi server mungkin akan bisa ditambahkan di sana dan lokasi-lokasi atau dengan apa namanya topologi jaringannya seperti apa yang akan digunakan misalkan ya, bisa dilengkapi misalkan. Tapi minimal 4 desain tadi sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan dari perangkat lunak. Nah, kemudian terkait dokumentasi desainnya. Nah, dalam desain juga bisa harus dibuatkan satu template misalkan untuk spesifikasi dari desain ya. Ini bisa seperti apa gambarannya ya dari kriteria teknis untuk desain perangkat lunak di sini. Ya paling tidak desain harus bisa memperhatikan tadi ya organisasi ya nanti desainnya taruh outline-nya ada di bawah berarti ya. Jadi desain harus bisa memperhatikan ya suatu organisasi dengan baik menggunakan kontrol di antara elemen perangkat lunak. Kemudian desain juga harus bisa modular. Artinya di sini bahwa perangkat lunak tersebut harus bisa dipisah-pisah ya atau dipartisi ya secara logika ke dalam elemen yang terkait dengan fungsi maupun sub-sub fungsi khususnya. Jadi apa bagian dari sistem tadi mungkin bisa dipecah-pecah tadi ya, dipartisi atau di bagian-bagian mana ya dari fungsi dan subfungsi yang ada atau dari sistem ke sub-sub sistem yang ada di situ. Kemudian desain juga harus bisa berisi data dan abstraksi prosedural. Kemudian juga desain harus bisa membawa ke arah modul ya tadi ya. Nah, desain juga harus bisa mengarah ke interface ya, mengurangi kompleksitas hubungan antar modul ya dengan dan juga bisa dengan lingkungan eksternal. Mungkin kalau ada interface yang menggunakan lingkungan eksternal seperti itu. Nah, juga desain ini harus bisa didapat dengan menggunakan metode berulang ya, misalkan digunakan oleh informasi yang diperoleh selama pada saat analisis persyaratan ya, seperti itu. Ini perangkat lunak ya, bukan perangkat lunak ya, kurang kakaknya jalan-jalan kemana tadi lupa ya. Nah, kemudian evaluasi desain, lalu artinya
tempatnya salah. Taruh ya, kayaknya ada yang dokumen bawah. Oke, sudah dibahas, lanjutkan ya. Evolusi ya dari desain perangkat lunak di sini ya. Jadi kan desain juga harus bisa digunakan ya sebagai apa namanya atau dikendalikan di sini ya pada saat kita melakukan analisis besar. Makanya pada saat Anda melakukan analisis betul-betul apa saja sih perangkat lunak yang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibangun gitu ya. Meskipun apa dari hasil analisis apa namanya dari sistem yang sudah ada. Nah, gitu. Nah, kemudian desain perangkat lunak ini ada evolusi. Kenapa dalam desain perangkat lunak ada evolusi di situ? Karena suatu saat dari perangkat lunak nanti akan dikembangkan lagi. Berarti itu akan berulang lagi secara kontinu ya. Terus berlangsung selama 3 ya ini bisa jadi 3 dekade itu ya untuk membuat evolusi desain perangkat lunak. Misalkan pada saat awal bagaimana dikonsentrasikan pada kriteria untuk pengembangan program modular saja. Kemudian metodenya ya untuk digunakan menyaring arsitektur perangkat lunak ya ini bisa digunakan dengan cara top down, berarti apa dari atas ke bawah, dari sistem kemudian subsistem subsistem seperti itu ya. Jadi bisa dari atas ke bawah seperti itu. Kemudian dari aspek prosedural juga ya bagaimana definisi desain tadi tercakup dalam satu filosofi ya dalam pemrograman yang terstruktur. Jadi dalam kenapa Ibu sampaikan di sini karena itu mengarahkan ke pemrograman yang terstruktur ya atau dengan pendekatan yang terstruktur. Kalau yang mata kuliah AAP analisa dan desain objek oriented ya itu adalah orientasinya ke objek oriented. Jadi analisa dan desainnya ke objek. Ya, kalau Ibu di sini adalah yang terstruktur ya. Sehingga di sini penjelasan juga ke arah yang terstruktur ya. Ini kalian nanti Ibu jelasin objek oriented nanti sama ya dengan yang di mata kuliah AAPU ya. Analisis apa namanya tokohnya APO ya singkatannya gitu ya. Ya. Jadi bagaimana pendekatan desain ini lebih baru mengusulkan suatu pendekatan yang lain yaitu oriented objek ya. Nah ini jadi bisa dalam bentuk terstruktur ataupun dalam bentuk objek ya. Ini memang yang lebih baru itu orientasinya ke objek ya, dalam desain. Jadi kalau tadi yang objek arahnya dengan menggunakan model atau notasinya dengan menggunakan UML, tapi kalau yang terstruktur itu lebih banyak ke arah data flow diagram atau diagram alur data ya di situ atau DAD ya singkatannya. Ya, jadi DAD atau DFD. Nah, jadi Anda nanti bisa bisa kalau yang terstruktur Anda bisa menggunakan data flow diagram atau diagram arus data ya, tapi kalau yang Anda orientasikan ke objek berarti Anda menggunakan yang notasi menggunakan UML. Tadi minimal ada 4 diagram yaitu diagram use case ya, kemudian ada kelas diagram, ada sequence diagram dan activity diagram. Ya. Nah, kemudian setiap metode tersebut bisa mempunyai jumlah karakteristik ya. Jadi bagaimana mekanisme dari menerjemahkan suatu model analisis ke dalam representasi desain. Jadi bagaimana Anda bisa menerjemahkan ya dari model analisis ke dalam desainnya. Ya. Jadi misalkan dari apa namanya Anda membuat notasi untuk implementasi komponen analisisnya misalkan dengan menggunakan entity result diagram, kemudian bagaimana menerjemahkan dalam desain. Ya. Setelah Anda buatkan struktur tabel, kemudian Anda coba masukkan dalam desain database-nya ya, dengan menggunakan tool aplikasi misalnya MySQL seperti itu misalnya. Nah itu kan berarti kan apa yang dari entity result diagram Anda buat struktur tabel Anda ya, kemudian dari sana Anda langsung masukkan ke dalam desain dengan menggunakan MySQL seperti itu ya. Atau dengan menggunakan tool-tool yang lainnya. Nah, ini juga bagaimana notasi dari komponen fungsional, kemudian
dan juga interface ini bisa Anda terjemahkan ya ke dalam bentuk apa namanya desain misalkan interface-nya. Kemudian heuristik bagi penyaringan dan partisi ya. Kemudian bagaimana Anda juga lanjut pedoman bagi penilaian kualitasnya. Jadi ini sudah setiap model harus bisa menerjemahkan dari desain-desain yang dapat berdasarkan hasil analisisnya. Nah, kemudian prinsip dari desain. Nah, prinsip seperti apa? Ya. Prinsipnya di sini ya dalam desain perangkat lunak ya kembali tadi jadi ada model dan proses ya. Tidak ada model dan juga prosesnya ya, seperti yang lain. Pada analisis juga kita melakukan satu proses ya. Jadi semacam merupakan satu proses ya. Nah, mana proses desain sini merupakan satu rangkaian ya langkah yang interaktif yang mana memungkinkan si desainer sini atau perancang di sini ya menggambarkan semua aspek dari perangkat lunak yang akan dibangun. Ya, jadi bagaimana perangkat lunak yang dibangun ini semua aspek apa saja yang dibutuhkan dalam perangkat lunaknya di situ ya. Jadi terkait dengan kebutuhan datanya ya. Nah, dalam proses desain sini ya di model ya dalam desain ya tadi akan diekuivalensi dengan rencana arsitektur untuk sebuah jadi kalau yang sampaikan adalah sebuah rumah yang dimulai dengan menyajikan totalitas dari hal yang akan dibangun. Ya. Jadi sama seperti apa sih perangkat lunak yang akan kita bangun tadi. Model desainnya seperti apa? Ya. Model seperti apa? Jadi sebenarnya seperti mungkin Ibu pernah cerita ya kalau Bapak Ibu dosen penguji itu tidak perlu membaca dari awal sampai akhir gitu ya. Dilihat aja bab 3 gitu ya. Dilihat dari bab 3 itu sebenarnya persatukan terkait dengan latar belakang, rumusan dan sebagainya. Dilihat dari bab 3. Dari bab 3 kemudian melihat ke depan dan melihat ke belakang. Melihat ke depan apa? Apakah sesuai dengan analisisnya ya atau apa yang sudah di apa namanya dari latar belakang, rumusan, tujuan di situ ya. Kemudian ke belakangnya apa kan implementasinya karena di dalam bab 3 itu sebenarnya ada analisis dan juga ada desain di situ ya. Dilihat hasilnya ya ke berikutnya ya, produk berikutnya apakah sesuai dengan di bab 3 gitu ya. Nah, kalau memang sudah sesuai berarti apa yang digambarkan ya tadi dalam desain itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pengembangan perangkat lunak atau pembuatan perangkat lunak ya. Tujuannya apa? Tujuan di awal tadi di bab 1 ya. Di situ tujuan perangkat lunak itu apa ya. Kemudian caranya seperti apa? Itu kan caranya itu di bab 3 ya kan seperti desainnya. Ya, gambarannya di bab 3 ya. Kemudian hasilnya di mana? Hasilnya di bab 4. Nah, seperti itu. Jadi bisa kelihatan 1, 2, 3, 4, 5 itu kan ada benang merahnya satu dengan yang lain. Tapi kalau di dalam tugas proyek Anda nanti di RPL itu 1, 3, 1 ya karena sini Anda bisa pisah-pisah analisisnya secara detail ya nanti Anda buatin di pertama Anda bisa pakai bab 1, 2, 3 atau pakai ABC boleh ya Romawi besar A besar, B besar dan seterusnya gitu ya. Jadi yang penting ada pendahuluan di situ ya, kemudian ada analisisnya, ada desainnya, Anda bisa tambahkan apa implementasinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau rumah tuh udah kelihatan ya. Rumah udah di mana di bab 3 itu udah kelihatan desainnya. Jadi orang udah lihat seperti apa ya, arsitektur sebuah rumah kan udah kelihatan oh nanti rumah saya itu seperti ini bentuknya ya udah orang udah mulai bayangan ya kan oh nanti rumah saya seperti ini loh modelnya. Jadi perangkat lunak juga demikian gitu ya pengguna kan udah mengetahui seperti apa sih perangkat lunak nanti punya saya seperti itu ya. Nah ini. Nah, kemudian prinsip dasar dari mungkin aplikasi perangkat lunak ini untuk mengendalikan dari proses desainnya yaitu ya bagaimana tidak boleh menderita ya, karena vision ya. Nah seperti itu ya itu gambarannya. Bagaimana dosen harus dapat ditelusuri sampai model analisis
ya, desain tidak boleh berulang, desain harus meminimalkan kesenjangan intelektual, yang mana di sini antara perangkat lunak dan juga masalah yang ada di dalam dunia nyata, seperti itu ya. Nah, desain juga harus bisa mengungkapkan keseragaman dan integrasinya, ya, bagaimana kontinu ya, kontinu dan konsekuen ya itu dalam menggambarkannya. Jadi sini juga harus terstruktur dan mengakomodasi setiap perubahan. Ya, juga di sini desain juga harus bisa terstruktur ya untuk berintegrasi degradasinya ya dengan baik. Kalau menggambarannya seperti apa ya dari tahapan-tahapannya itu, bahkan pada saat data dan event itu bisa menyimpang atau menghadapi kondisi dari operasi yang ada di sana ya. Itu memang kita tidak boleh meremehkan dalam tahapan desain di sini. Ya. Nah, desain bukanlah pengkodean ya, beda ya gitu ya. Desain bukan kode dan pengkodean bukanlah desain. Jadi tidak bisa desain dilakukan sebelum melakukan coding. Ya. Bukan biasanya kita bisa lengkapin desainnya dengan setiap fungsi atau setiap subsistem atau setiap fiturnya dengan algoritma. Ya. Nah, itu lebih bagus lagi gitu ya kalau dilengkapi dengan algoritmanya. Nah, algoritma kan dibuat seperti mirip kode ya, dibuat seperti mirip program. Tapi itu bukan program. Tapi mirip, menyerupai kan seperti itu ya, menyerupai aja ya seperti itu. Tapi bukan program. Sehingga pada desain itu kan bebas, jadi independen di sana ya bisa digunakan oleh bahasa pemrograman apapun. Tidak terpaku pada salah satu bahasa pemrograman. Jadi desain harus bisa istilahnya ya fleksibel, jadi bisa digunakan oleh bahasa pemrograman apapun ya, gitu. Nah, jadi desain harus bisa dinilai kualitasnya pada saat desain dibuat ya, bukan setelah jadi. Jadi jangan sampai setelah jadi baru buat desainnya. Nah, dan juga desain harus dikaji untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan konsep. Ya, gitu. Jadi segi konsepnya juga harus diperhatikan di situ, dikaji lagi dari desain yang sudah dibuat tadi. Ya. Kan biasanya kalau apa namanya di mata kuliah basis data kalau tidak salah ya, pada saat Anda membuat entity receipt diagram ya itu kan ada optimalisasi lagi ya, dioptimalkan misalkan awalnya masih apa namanya many to many ya, bagaimana dari many to many dioptimalkan sehingga bisa tidak lagi many to many misalkan seperti itu ya, jadi sudah kelihatan ya nantinya misalkan hasil detailnya misalkan seperti itu, atau mungkin bisa dari many to many sudah gambarkan dalam labelnya tadi akan menjadi bentuk apa ya dari relasinya seperti itu. Nah, jadi konsep desain di sini ya abstraksi. Dari abstraksi memungkinkan desainer tadi menentukan bentuk data ya. Ya, jadi jadi abstraksi prosedur. Jadi bagaimana urutan instruksi yang diberikan ya, misalkan dari nama yang mempunyai fungsi tertentu dan juga terbatas. Jadi nama-nama ya, semua diberikan nama. Setiap perintah urutan perintah itu diberikan nama. Ya, tentunya nama itu harus mempunyai fungsi ya. Pun terkait dengan data ya, bagaimana kumpulan data tadi ya bernama juga ya yang menggambarkan suatu objek data ya. Jadi kemudian untuk aspek kontrolnya ya, bagaimana bisa digunakan untuk mengimplementasikan suatu mekanisme dari kontrol program tanpa menentukan detail-detail secara internalnya. Jadi juga harus bisa dilihat di sana ya. Dari abstraksi bagaimana penyaringannya ya, penyaringan ya di sini bagaimana langkah-langkah step demi step yang harus dilakukan ya. Jadi pada saat kita pakai strateginya adalah menggunakan desain top down. Jadi dari atas dari sistem ke sub sistem ya. Jadi sub sistemnya seperti apa ya. Jadi misalkan Anda punya fungsi ya, kemudian di bawahnya ada subfungsi. Ya, dalam subfungsi ada sub-subfungsi yang lainnya. Dalam fitur mungkin ada subfiturnya misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus kaji lagi seperti apa dari perangkat lunak yang akan kita bangun tadi atau fungsi-fungsi yang terdapat dalam perangkat lunak. Nah, di sini setiap langkah penyaringan satu atau beberapa instruksi dari program juga bisa diberikan atau didekomposisi ke dalam instruksi yang lebih detail lagi. Jadi bisa didetailkan ya. Misalkan kalau Anda
tadi dari fungsinya ya, kemudian Anda tak buatin algoritmanya, mungkin di dalam algoritma ya seperti apa fungsi-fungsi yang ada tadi, ada bisa dikomposisikan masing-masing itu ya. Nah, dekomposisi berarti apa? Urutan atau penyaringan dikasih berhenti bila semua instruksi yang diekspresikan ya dalam bentuk bahasa pemrograman atau dalam bentuk komputer yang mendasar di situ. Jadi sudah kelihatan seperti apa pada saat Anda membuat program ya. Misalkan kalau Anda objek oriented berarti di itu ada ini dalam bentuk apa? Kelas-kelas ya. Ada kelas diagram A, B, misalkan ternyata kelas diagram AB itu adalah merupakan apa? Kalau di hierarki itu spesifikasi dari sistem yang atau kelas yang lainnya, misalkan seperti itu ya. Atau kelas A dikomposisi menjadi kelas A1, kelas A2 atau contoh mahasiswa ya. Kelas diagram mahasiswa ternyata dikomposisi ada kelas turunan kelasnya yaitu misalkan ada kelas untuk jurusan A dan jurusan B misalkan seperti itu. Ya. Kemudian jika tugas-tugas tadi sudah disaring, maka data harus disaring juga ya, dikomposisi atau distrukturkan ya. Jadi ini merupakan satu hal yang wajar ya untuk menyaring program dan spesifikasi data secara paralel. Jadi masing-masing mungkin jadi kalau dipetakan yang dianalisis kemarin ya, misalkan tabel ini akan digunakan oleh fungsi apa saja sih atau proses apa saja ya, itu bisa kelihatan di sana ya. Kemudian kalau data Anda bisa tabel-tabel itu ya, tabel relasi ya, nanti akan digunakan oleh proses mana ya. Jadi bisa didesain setiap tugas masing-masing. Nah, abstraksi dan penyaringan tadi adalah merupakan suatu konsep komplementer istilah namanya ya. Jadi kedua konsep tersebut membantu desainer dalam menciptakan atau membuat suatu model desain lengkap ya jika desain tersebut bisa berkembang. Nah, ini jadi bagaimana Anda nanti membangunnya. Ya, kemudian ada istilahnya modularitas tadi ya, modul-modul ya. Jadi merupakan suatu atribut tunggal dari satu perangkat lunak yang mana memungkinkan sebuah program tadi untuk dikelola secara intelektual. Jadi bagaimana kita mengelola suatu program. Ya, kan kalau Anda buat prototype itu kan dibuat modul-modulnya dulu gitu ya. Kemudian bisa saja kalau misalkan dari bottom up buat modul-modulnya, kemudian dari modul tadi digabung ya, di general menjadi satu apa namanya, jadi yang modul-modul tadi dinaikkan lagi ya, menjadi modul yang modul sebelumnya di submodul seperti itu. Tapi kalau dari top down dari top down kan dari sistem, kemudian apa bagian-bagian dari dari modul kemudian dipecah-pecah tadi dikomposisi menjadi modul-modul yang lainnya. Nah, di sini menurut Mayer ada 5 kriteria yang memungkinkan untuk mengevaluasi satu modul desain dengan merujuk pada kemampuan ya untuk menentukan sistem modular yang efektif. Jadi ada dekomposisi modular, ada komposabilitas ya modular, kemudian ada kemampuan dalam pemahaman modular, kontinuitas dan juga proteksi terhadap modular. Ya, ini kalau kita dari metode desainnya. Kemudian arsitektur perangkat lunaknya ya. Jadi ada arsitektur perangkat lunak mencakup struktur keseluruhan perangkat lunak dan juga cara di mana struktur tadi memberikan integrasi terhadap konsep ya bagi suatu sistem ya, konsep bagi suatu sistem. Jadi kita bagaimana kita nanti membangun suatu arsitektur perangkat lunak ya, kan menjadi suatu struktur keseluruhan dari perangkat lunaknya ya dalam arsitektur perangkat lunaknya di sini ya. Jadi kalau tadi menurut properti strukturalnya tadi ya, nah menentukan komposisi suatu sistem dan cara di mana komponen tersebut dikemas dan berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya ya. Bagaimana Anda membuat apa namanya komponen-komponen dari suatu sistem tersebut ya. Nah, kemudian yang ekstra fungsional di sini menekankan pada bagaimana arsitektur dan desain tadi yang memenuhi persyaratan kinerja, kapasitasnya, reliabilitasnya, keamanannya, adaptabilitasnya, dan juga karakteristik dari sistem yang lainnya di situ. Nah, apa saja yang dalam keluarga dari sistem ini berhubungan dengan
kemampuan untuk memakai lagi blok dari bangunan arsitektur. Jadi kalau kita bahas fungsional terkait dengan arsitekturnya ya, arsitektur dari desain arsitektur dari perangkat lunak tersebut. Kemudian dengan hierarki kontrol, ya di sini bagaimana suatu struktur dari program tadi bisa direpresentasikan dalam suatu organisasi, ya, komponen dari program serta mengimplementasikan dalam bentuk suatu hierarki kontrol. Kemarin di awal analisis bagaimana sih data dan kontrol yang ada ya pada saat data tadi ditransformasikan ke dalam satu fungsi, ya tadi ditransformasikan ke dalam satu proses di sana. Nah tentu sini tidak lagi menjadi implikasi dari aspek prosedural dari perangkat lunak, tapi bagaimana satu hierarki kontrol bisa digunakan untuk terkait dengan transformasi ya terhadap proses atau operasi dalam perangkat lunaknya. Ya, seperti urutan proses kejadian dari keputusan atau pengulangan terhadap operasi tadi. Ini partisi, ya sini adalah ya, program harus dipartisi baik secara horizontal maupun vertikalnya. Di sini bagaimana menentukan cabang-cabang yang terpisah dari hierarki modular untuk setiap fungsi ya yang ada ya, secara keseluruhan ya, seperti itu ya. Jadi memang kalau Anda buat program yang terstruktur kemarin misalkan ya bagaimana ada fungsi, ada subfungsinya ya, kemudian dalam fungsi tersebut ya ada lagi fungsinya yang mana nanti akan menjadi satu kesatuan pada saat membentuk suatu sistem. Ya. Nah, tentunya sini keuntungannya dalam membuat tadi menghasilkan satu perangkat lunak yang lebih mudah diuji, ya. Kemudian bahwa perangkat lunak tadi lebih mudah dipelihara, menghasilkan juga penyebaran efek samping yang lebih sedikit, dan menghasilkan satu perangkat lunak yang lebih mudah untuk diperluas lagi. Nah, sehingga di sini posisi ketika menyatakan bahwa kontrol dan juga kerja dari harus dilakukan secara top down tadi ya. Jadi bagaimana kita coba membuat bagian-bagian tadi secara top down. Nah, ini banyak keuntungannya ya. Nah, kemudian struktur data. Nah, struktur data bagaimana merepresentasikan dari hubungan logis antara elemen data secara individu. Ya, seperti itu sampaikan bahwa membuat database itu adalah sebenarnya itu adalah secara individu, tetapi artinya begitu nanti tabel tersebut digunakan oleh suatu fungsi, ya itu adalah dari mana tabel itu akan diperoleh. Ya, jadi biasanya gini, kelemahannya kalau kita membuat entity result diagram misalkan di situ ya, itu kadang-kadang membayangkan di dalam sistemnya dan juga secara fisik atau interface-nya di situ nanti data ini akan digunakan oleh, nah seperti itu. Jadi kadang-kadang ke sana. Jadi harus kita secara individu ya, atau independen gitu ya. Jadi terpisah pada saat kita membuat rancangan dari seluruh datanya. Ya, bisa lanjut ya. Nah, ini. Kemudian prosedur perangkat lunak. Nah, jadi seperti misalnya prosedur perangkat lunak sini fokus pada detail proses dari masing-masing secara individu ya juga. Nah, bagaimana prosedur dari spesifikasi perangkat lunak yang kita buat ya tentunya terkait dengan prosesnya, mencakup urutan, event, ya mungkin poin-poin apa saja terkait dengan keputusan, operasi terkait dengan operasi yang representatif seperti apa.
organisasi struktur datanya seperti apa. Jadi misalkan itu bisa kita gambarkan dalam proses perangkat lunaknya ya. Jadi bisa saja terkait dengan gambaran ya, kasih daripada proses seperti apa kita bisa buatkan ya, atau dari dokumentasinya ya, dari perangkat lunak tersebut kita bisa buatkan terkait dengan prosedur ya dan menjalankan ya dokumennya seperti itu. Nah kemudian ada penyembunyian informasi. Jadi sini juga bisa informasi tadi ditandain ya dengan desain yang tersembunyi ya. Nah, kenapa? Nih, jadi bisa saja disembunyikan seperti itu ya, di hidden dulu gitu ya. Nah, kemudian desain modul yang efektif di sini ya, dari independensi secara fungsional. Nah, bagaimana kita membangun ya fungsi-fungsi yang ada ya, tadi yang terkait dengan modul-modul yang sudah dibuatkan di dalam kebutuhan perangkat lunaknya ya, tadi sudah dibuat secara konsep abstraksinya ya, dan juga penyumbangan informasinya. Nah, ini secara independen fungsional tadi bisa dicapai dengan mengembangkan modul dan dengan fungsi ya single minded atau suatu versi ke dalam interaksi akses dengan modul yang lainnya. Jadi bagaimana kita membuat modul-modul tadi secara terpisah tadi ya, atau dibuat partisi-partisi tadi ya. Kemudian dari segi kohesinya misalkan bagaimana suatu ekstensi natural ya dan konsep penyumbangan informasi tadi ya, ini bisa melakukan tugas tunggal ya dalam satu prosedur perangkat lunak ya, yang mana ini akan digunakan sedikit interaksi dengan prosedur yang ada di lingkungan atau di bagian lainnya ya dalam satu program. Jadi memang bisa ya pada saat Anda membuat desain ya dari perangkat lunak yang Anda buat tadi kan ada desain data, desain arsitekturnya atau fungsi ya, kemudian ada desain prosedur dan juga ada interface-nya tadi ya. Anda bisa dari masing-masing dengan membuatkan suatu prosedur ya, dari perangkat lunaknya ya. Bagaimana interaksinya antar prosedur tadi ya, tentunya terkait dengan modul-modul atau bagian-bagian dari program yang akan Anda buat ya. Biasanya itulah dalam TA atau dalam tugas tuh ada pisah-pisah gitu ya prosedurnya ya, atau dari segi interface-nya ya, seperti itu bisa ada disembunyikan, ada yang ditampilkan seperti itu ya dari setiap modulnya ya. Bagaimana Anda merangkaikan ya, ini terkait dengan interkoneksi antara modul satu dengan yang lainnya dalam suatu sebuah program atau struktur program ya. Jadi sini terkait dengan kompleksitas interface ya, di antara modul-modul yang ada, di mana titik entry atau referensinya di situ. Jadi Anda bagaimana menggabungkan ya dari modul-modul yang ada dalam satu program tadi ya, ke dalam satu ya, tentunya di sini Anda bisa melihat dari kompleksitas interface yang akan Anda buat ya. Dari interface itu sudah bisa kelihatan ya bagaimana Anda merangkai suatu modul-modul dari perangkat lunak yang akan Anda buat ya, dari desainnya ya. Jadi desain biasanya bagi dengan objek oriented itu sudah kelihatan modul-modul yang Anda bangun di situ ya. Modul-modul yang Anda bangun itu kelihatan ya. Nah, dari masing-masing modul ya, kan dari view kemudian ke kelas-kelas yang lainnya. Nah, ini yang terakhir tadi ya, dari outline spesifikasi desainnya ya, apa yang harus dibuat ya dari dokumen. Tadi sebenarnya dokumen dari perangkat lunak atau desain yang sedang dibuat ya, tadi sudah bisa dari uraian tadi kita coba buatkan outline-nya ya, misalkan terkait dengan ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini kan dengan sasaran sistem yang akan dibangun ya, persyaratan utama perangkat lunaknya, batasan ya, dan pembatasan dari desainnya. Dari sini sudah diuraikan atau didefinisikan dalam ruang lingkup ya, dari outline spesifikasi desainnya, atau sinilah dokumen-dokumen yang akan dibuat tadi. Kemudian setelah ruang lingkup ya sudah kita definisikan di sini, baru berdesain data ya.
desain data terkait dengan objek data dan struktur data tadi yang dihasilkan, kemudian dari struktur file dan juga database-nya. Ya, misalkan di sini ada struktur file eksternalnya, ya mungkin seperti itu. Ada struktur logisnya, mungkin bisa juga deskripsi record secara logis. Kemudian ada metode akses. Ya, mungkin di sini mungkin Anda sudah dapatkan di mata kuliah berkas barangkali ya. Bagaimana metode akses dalam mengakses data yang tersimpan dalam satu database. Ya, apakah secara sekuensial ya, apakah secara direct ya, misalkan seperti itu, atau dengan metode yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana data itu tersimpan secara global, ya, struktur file secara globalnya seperti apa, kemudian file dan referensi lintas data, barangkali di sini ada file-file ya yang digunakan ya dan referensi lintas data ya, satu dengan data yang lainnya di situ. Nah, kemudian desain arsitekturnya ya. Jadi kajian data dan juga aliran kontrol tadi ya, bagaimana data dan aliran kontrol yang akan digunakan dalam satu fungsi tadi ya. Kemudian bagaimana program yang akan diperoleh ya. Jadi program tadi bisa dibuatkan, misalkan tadi ada dibuatin modul-modulnya tadi disaring ya atau dipartisi ya ke dalam modul-modul yang detail, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian desain interface, nah seperti apa spesifikasi interface manusia dan mesin. Ya, aturan desain interface-nya ya, kita lebih tekankan misalkan di sini adalah bukan mesin dengan dirinya sendiri, tapi di sini manusia dan mesinnya. Jadi di sini interface ya yang dibangun antara manusia dengan sistem yang akan dibangun dalam mesin komputer. Nah, kemudian aturan desain interface antara manusia dan mesin tersebut seperti apa, aturan mainnya. Ya, ini juga bisa dibuatkan ya, mungkin nanti akan dibuatkan dalam prosedurnya ya, bagaimana aturan mainnya di situ ya. Kemudian desain interface internal, jika ada menggunakan perangkat eksternal di situ atau perangkat ya, jadi bisa interface untuk data eksternalnya seperti apa, interface untuk sistem atau peralatan eksternal seperti apa. Jadi ini juga bisa dibuatkan desain interface untuk eksternalnya ya. Nah, kemudian desain prosedural ya, untuk masing-masing modul. Di sini bisa juga sebagai Anda buat dalam bentuk naratif ya, atau bentuk deskripsi interface ya. Jadi bisa dalam narasi pemrosesannya ya seperti apa ya. Kemudian bisa terkait dengan interface tadi ya, bisa Anda dispesifikan bagaimana jalan ceritanya, atau bagaimana misalkan kalau Anda contohnya Anda di KRS itu bagaimana prosedur dalam pengisian KRS, misalkan bagaimana prosedur untuk melihat nilai, prosedur bagaimana untuk ya dan seterusnya. Jadi di situ bisa dibuatkan prosedur, dan juga bisa terkait dengan kebutuhan dokumen ya, dokumen apa saja diperlukan di situ ya, misalkan bisa dilihat juga dari interface-nya di sana. Nah, jadi bisa juga Anda diskusikan dalam bahasa yang lainnya ya, dalam desain, kemudian modul-modul yang digunakan tadi ya, kemudian seluruh data internalnya seperti apa ya, kemudian keterangan atau larangan atau pembatasan yang ada. Jadi bisa Anda buatkan dalam desain prosedur. Ya, kemudian persyaratan, barangkali ada persyaratan-persyaratan yang bisa digunakan ya untuk memenuhi desain daripada perangkat lunak tadi ya. Mungkin kalau memang ada referensi ya atau persyaratan yang lain, ini bisa ditambahkan ya persyaratannya. Nah, kemudian mungkin ada juga ketentuan untuk pengujian ya. Nah, ini. Jadi misalkan panduan untuk pengujiannya sudah disiapkan ya. Jadi sebelum perangkat lunak jadi sudah disiapkan juga desain pengujiannya seperti apa. Nanti begitu perangkat lunak sudah jadi, selanjutnya dilakukan pengujian ya. Kemudian bagaimana strategi integrasinya ya. Kemudian pertimbangan-pertimbangan khusus barangkali ada dalam pengujian, ini bisa ditambahkan juga. Nah, bahkan di sini bisa ditambahkan catatan khusus ya, bahkan catatan khusus dalam hal-hal terkait dengan desain tadi ya. Kalau perlu ya ditambahkan lampiran-lampirannya. Nah, ini jadi sini sebenarnya pada saat kita melakukan analisis dan juga desain, ini semua
bisa digunakan atau menjadi satu cetak biru tadi ya, kalau semuanya dilengkapi ya, terkait dengan dokumen desainnya ya, atau template tadi atau dokumen desain tadi mengikuti misalnya template-template yang ada ya. Tapi tidak dari desain tadi yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan dari perangkat lunaknya di sana. Ya, oke, barangkali ini ya dari prinsip dan juga konsep dari desain. Ya. Jadi dari masih konsep ya, masih konsep dan piranti desainnya di sini masih konsepnya saja. Jadi dari masih pemahaman konsep. Apa tidak dari konsep itu nanti bagaimana Anda bisa masukkan nanti di pertemuan berikutnya itu metode desainnya. Ya, ada 4 dalam langkah desain. Jadi ada desain data, desain arsitektur, desain interface, dan juga desain prosedur. Nah, itu nanti kita bahas ke dalam pertemuan berikutnya. Ya. Oke, silahkan barangkali kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk dulu isi daftar hadir yang di Berajah maupun yang di SIA ya. Bentar SIA ini saya buka dulu untuk SIA. Silahkan. Bentar ya. Jadi Pak, saya masuk ke SIA. Tadi udah masuk tapi kok ada yang error. Banyak yang error. Tadi dulu saya tak masuk ke SIA lagi nih, kok ada error. Silahkan ya, saya ingatkan lagi Anda silahkan kelompoknya dibuat ya, kalau yang belum membuat kelompok dari tugas besarnya ya. Kemudian Anda bisa ngambil dari ya. Kenapa enggak bisa masuk lagi nih ya? Jadi jangan lupa ya tugasnya ini minggu depan UAS kalau enggak salah di awal minggu kedua ini ya, minggu kedua bulan Juni ya. Jadi bisa mungkin tugas proyeknya segera di ini dengan teman-temannya ya. Kenapa enggak sih? Remote sekali ini. Silahkan diaktifkan videonya coba. Silahkan diaktifkan videonya.
Oke, saya buka, saya absen aja deh, ya. Ini bermas. Oke, saya absen saja di sini. Ya, silahkan. Ya, silahkan ya. Saya coba absen ini. Ya. Dari Adam Fikri ada? Adam Fikri? Adam Fikri enggak ada. Alfian Fauzi. Hadir, Bu. Silakan. Lalu Fatir. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Muhammad Rizki. Hadir, Bu. Kemudian lalu Vicky. Sudah centang bagaimana? Aldi Aldrian. Nggak ada. Anissa Mukmainah. Hadir. Kemudian Anissa Oktavianti. Hadir, Bu, hadir. Arda Naufal. Hadir, Bu. Kemudian Arya Agung. Hadir, Bu. Nah, silakan aktifkan ya videonya. Aura Trisdianti. Hadir, Bu. Hadir. Billy Putra. Hadir, Bu. Dwi Cahyanti. Hadir, Bu. Diah Sunasti. Hadir, Bu. Mohon maaf videonya cahayanya kurang fokus, Bu. Fauziah Aulia. Hadir, Bu. Fritzi Prima Nanda. Hadir, Bu. Gede Dino. Tidak ada. Hanifah Rania Yasmin. Hadir, Bu. Gusti Ngurah. Hadir, Bu. Selani Muhammad Akbar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Jihad. Hadir, Bu. Lale Inayah. Hadir, Bu. Lalu Dharma Krishna. Hadir, Bu. Lalu Fasa. Lalu Fasa Ashari. Tidak ada. Lalu Fasa tidak ada. Lalu Herdinan. Hadir, Bu. Lalu Faza Azhari hadir, Bu. M. Afriandri. Kotli Aldi. Muhammad Kotli Aldi. Vladi. Namanya banyak II-nya nih. Mana? Tidak ada kelihatan. Mediana Indriani. Hadir, Bu. Mindi Risya Putri. Mindi. Muhammad Pratama.
Bu. Muhammadiyah Agama Surya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Giri Restu. Hadir, Bu. Muhammad Sabirin. Hadir, Bu. Mustika Anggraini. Mas Salahuddin. Hadir, Bu. Bentar salah. Muhammad Salahuddin. Muhammad Salahuddin. Tidak ada. Ninyoman Putri. Hadir, Bu. Nuri Astika. Nuri Astika. Rizka Maulani. Hadir, Bu. Rosa Sanusabila. Hadir, Bu. Sapriani Khairunisa. Hadir, Bu. Sri Anggraini. Hadir, Bu. Oke, saya buka chatting ada 4. Ini. Gede Dino. Aldi Anggraini. Deka Dila Pasa. Oke, lalu Pasa Asari. Coba di tadi saya lihat dari atas ya yang belum ngabsen. Tadi Aldi nih ya. Masuk ya Aldi ya berarti ya. Aldi Adrian. Iya, Bu, masuk dia. Ada Friki enggak masuk. Terus tadi siapa tadi itu? Lalu Deka udah ada, Dila Ika Udilia sudah. Gede Dino nih ya tadi ya masuk. Tadi chat tadi siapa lagi? Lupa nih. Fasa, Muhammad Salahuddin. Dino, Muhammad Salahuddin. Mana tadi Muhammad Salahuddin tadi? Oke. Ada lagi yang kelewatan Ibu panggil atau kelewat di chat? Kayaknya sudah ya. 36. Ada yang belum? Saya ulang ya yang tidak masuk nih ya. Adam Fikri tidak masuk. Kemudian M. Afriandri, tidak ada kan di chat ya. Muhammad Koldi Adri, tidak ada di chat ya. Koldi Andriani yang ada tadi. Kemudian Muhammad Kodli Aldi Afriandi. Ini Aldi Aldrian. Lalu Fasa. Kemudian siapa lagi nih? Tidak masuk. Nurista, tidak masuk. Oke, berarti sudah semua ya. Oke, saya simpan. Oke, sudah ada 37 orang termasuk saya persis berarti. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi silahkan Anda tugas proyeknya ya mungkin bisa diselesaikan
kalau seperti Ibu sampaikan kemarin, boleh 1 dayung 20-30 terlampaui ya, misalkan Anda satu kelompok itu dengan mata kuliah APBO atau satu kelompok tadi dengan mata kuliah web, jadi bisa kasusnya bisa sama, kemudian apa namanya dokumennya mungkin sebagian kan hampir sama ya, meskipun tidak sama persis tapi hampir sama, mana yang bisa Anda gunakan di RPL, Anda gunakan di RPL, mungkin ada digunakan di web, bisa digunakan di APBO, silakan. Jadi prinsipnya sebenarnya 3 mata kuliah itu saling mengisi satu sama yang lain ya. Jadi kalau bisa tidak perlu Anda ada 3 kelompok, nanti buat sendiri-sendiri, kasusnya akan lebih ribet ya dibandingkan Anda dalam 3 kelompok satu kasus itu lebih mudah gitu ya. Jadi mulai dari analisis Anda, dari membuat desainnya, dari implementasinya. Jadi Anda coba membuat apa namanya membuat perangkat lunak tadi ya, betul-betul bisa apa namanya